Mohon maaf dokter, ini saya tidak bisa share screen nih. Oh, sudah bisa? Sudah kok, kelihatan kok Oh, Hilwa. ini sudah Mbak Dia. Oh ya, dia ya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana skill manajemen breathing atau ventilasi dan terapi oksigen. Seperti tadi awalan yang saya berikan ya. Kemudian lanjut ke nah, tujuannya adalah supaya kita bisa tahu nih pemilihan alat suplementasi O2-nya berdasarkan kondisi klinis pasien ya. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan ventilasi buatan terhadap manekin, karena kan Anda kan belum ketemu pasien yang asli, maka harapannya Anda bisa berlatih ke manekin. Selanjutnya. Oke, ini hanya saya ingin mengingatkan bahwa sistem respirasi, Anda lihat di sini ada yang ada warna biru, ada merah, itu adalah alveolus ya. Nah, alveolus ini adalah tempat pertukaran O2 dan oksigen ya. Alveolus ini Anda bisa lihat bahwa di situ ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini dipengaruhi juga dengan bentar ya. Masa kayak hutan banyak. Oke, kemudian Anda bisa lihat di sini bahwa ketika ada kapiler, kemudian ada di dalam sebuah kapiler itu nanti akan ada pertukaran antara oksigen dan CO2 dengan alveolus. Maka peran alveolus itu sangat besar, sehingga ketika pasien-pasien dengan gangguan pada alveolus, daya recoil alveolusnya itu tidak baik, misalnya pada pasien-pasien PPOK, pasien bronkiektasis misalnya ya, atau bronkopneumonia yang daya recoil dari alveolusnya itu tidak bagus, maka O2 dan CO2 ini dia bertukarnya juga terganggu. Ya, jadi nanti adik-adik harus ingat ketika Anda mau memberikan O2 itu cek dulu etiologi dari pasien ini dia gagal nafasnya itu karena apa gitu. Jangan-jangan karena daya recoil dari alveolus ini yang berkurang, sehingga ketika daya recoilnya berkurang, mau sebanyak apapun O2 yang kita berikan, maka yang bertukar pun sedikit gitu ya. Oke, lanjut Dek. Nah, ini yang sempat saya bilang kayaknya di kelompok Anda ya, bahwa kalau 3 menit otak tidak memperoleh oksigen, maka kerusakannya permanen. Misalnya pada pasien-pasien yang stroke gitu. Kalau sudah stroke, itu walaupun dia tetap bisa misalnya sembuh dalam artian tidak meninggal, tapi fungsi tubuhnya juga sudah tidak seperti awal. Jadi misalnya udah jadi pelo, tangannya jadi nggak bisa digerakkan, nggak bisa. Karena apa? Begitu 3 menit otak itu tidak diberi oksigen, misalnya ada sumbatan, baik itu karena misalnya pecahnya pembuluh darah atau ada sumbatan atau emboli di pembuluh darah di otak, maka langsung rusak itu otak. Ya. Nah, tujuan utamanya apa? Kita kalau misalnya ada oksigen yang kekurangan oksigen, tujuan utama kita adalah menolong kegawat daruratan pasien dan menghindari hipoksia. Ya, oke, lanjut deh. Jadi pada keadaan gawat darurat, pasien yang critical ill, yang gawat darurat, itu mengakibatkan hipoksemia dan hipoksia. Nah, perlu diperbaiki dengan peningkatan fraksi oksigen dalam udara inspirasi atau FiO2 itu adalah fraksi oksigen dalam udara inspirasi dan peningkatan tekanan O2 dalam udara inspirasi. Jadi, baik FiO2 dan PiO2 itu juga perlu dipertimbangkan. Oke, lanjut. Nah, apa sih pasien yang dikatakan gawat darurat gitu ya? Karena kan adik-adik kan nanti kan bertugasnya kan di IGD. Jadi adik-adik itu lini terdepan apakah pasien ini dikatakan gawat atau tidak gawat. Apalagi sekarang di era COVID-19 ini ya, di era pandemi ini kan kita harus sangat bisa istilahnya melakukan triase, mana pasien-pasien yang bisa kita selamatkan, mana pasien yang gawat, mana pasien yang setengah gawat, mana pasien yang di jalur hijau. Atau kamu biarkan sehari pun itu sebetulnya nggak apa-apa gitu ya.
Nah, ini pasien biru. Pasien biru adalah langsung dilakukan tindakan darurat. Istilahnya adalah B1. Jadi ini pasien-pasien seperti apa yang dia itu dapat warna biru? Yang pertama adalah satu, yang ada sumbatan jalan nafas total. Misalnya saya pernah cerita ke Anda, ada pengantin baru lagi makan, beli gorengan, kemudian sambil bercanda ngomongnya, kemudian akhirnya tertelan, tersedak, mendoannya itu masuk ke saluran pernapasan. Nah, kalau itu sumbatan jalan nafas total, dia sampai nggak bisa nafas, biru semua, sianosis. Nah, itu namanya dia masuk ke kriteria pasien yang biru. Kemudian dia sulit bernafas, kamu cek saturasi oksigennya kurang dari 92%, kemudian nadinya kurang dari 50 atau lebih dari 150. Jadi nadinya itu bisa bradikardi atau bahkan jadi takikardi. Ya, kemudian kalau kita lakukan EKG itu yang muncul adalah VF, VT atau asistol atau EMD. Kemudian kalau kita tensi sistoliknya tuh kurang dari 90 mm Hg dan main arterial pressure-nya itu kurang dari 70 mm Hg. Kemudian GCS-nya kurang dari 9, ada kejang dan mungkin ada perdarahan aktif. Jadi kalau pasien-pasien yang kamu temukan kriteria yang ada di sini masuknya adalah kriteria pasien biru dan harus segera dilakukan tindakan. Jadi istilahnya kalau ada pasien banyak yaitu yang kita prioritaskan. Kemudian kalau pasien merah itu segera dilakukan tindakan. Jadi masih kalau ada 2 pasien itu kita pasti akan pilih yang biru dulu baru yang merah. Apa sih yang biru itu? Satu, pasien-pasien dengan luka bakar daerah wajah atau luka bakar yang lebih dari 20%. Bagaimana? Ada sudah belajar luka bakar belum ya? Belum ya? Nanti adik-adik akan belajar tentang persenan luka bakar dalam seluruh tubuh ya. Rule of 9 itu kalau luka bakar itu ada yang namanya rule of 9 di mana misalnya satu muka satu kepala itu dapat kalau kena bakaran semua itu 9%. Kalau tangan nanti adik-adik bisa lihat di skill selanjutnya ya. Nah, kalau ada luka bakar kok lebih dari 20%, maka itu harus segera dilakukan tindakan darurat. Kemudian urinnya kurang dari 0,5 mili per kilogram berat badan per jam ya. Kemudian adanya luka terbuka atau cedera anggota tubuh. Jadi misalnya luka terbuka, tulangnya kelihatan, misalnya seperti itu. Atau dehidrasi sedang berat. Jadi pasien udah datang dengan keadaan kusmol. Kusmol itu kan ciri-ciri khas bahwa pasien itu dehidrasi ya. Dehidrasi berat itu kusmol, nafasnya cepat dan dalam. Kemudian sumbatan jalan nafas parsial. Sumbatan jalan nafas parsial itu gimana? Dia ada sumbatan, misalnya keselak mendoan tuh mendoannya tuh nggak nutup full tapi nutup separuh. Jadi dia masih bisa ngomong sedikit-sedikit itu masih bisa. Kemudian nafasnya lebih dari 30 kali per menit atau kurang dari 8 kali per menit. Kalau dicek tekanan sistoliknya itu lebih dari 160 kali dan diastoliknya lebih dari 110. Jadi terkesannya dia takip hipertensi gitu ya. Kemudian penurunan kesadaran GCS-nya sekitar 9 sampai kurang dari 12, adanya chest pain, nyeri dada. Terus lanjut. Terus kalau pasien oke lanjut. Nah, sekarang pasien yang kriteria kuning. Yang kriteria kuning itu yang gimana? Yang secepatnya dilakukan tindakan gawat darurat apa aja sih? Satu, tertelan benda asing tanpa sesak nafas. Misalnya kamu makan rambutan atau AC, bijinya kesedak masuk tapi mengganggu tapi dia tidak mengakibatkan sesak nafas itu termasuk yang P3. Jejas dada tanpa nyeri tulang iga, tanpa kesulitan nafas, misalnya pasien kecelakaan lalu lintas, jejasnya terbuka kelihatan tapi nggak ada gangguan nafas, itu masuk ke kriteria kuning. Atau cedera kepala tanpa penurunan kesadaran, habis kecelakaan hebat kemudian tapi nggak ada penurunan kesadaran. Atau cedera ringan, luka lecet, atau patah tulang tertutup, atau nyeri perut tidak spesifik, jadi nyeri perutnya tapi nggak bisa nunjukkan di mana letaknya. Kemudian infartu kala 1 itu masuk ke kuning. Kalau hijau itu yang pasien-pasien aman saja, itu misalnya tidak ada tanda-tanda kegawatan, baik di pernafasan, darah, saraf pusat, urogenital, saluran nafas cerna, dan sistem lokomotorius. Ya, oke, lanjut.
Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa kapan sih kita menganggap bahwa pasien ini membutuhkan terapi oksigen. Terapi oksigen itu dibutuhkan ketika SpO2-nya itu kurang dari 93% lah ya. Karena sekitar 95 sampai 100% itu masih dikatakan pasien itu normal. Jadi kalau kurang dari 93% itu sudah dikatakan pasien ini sudah butuh terapi oksigen. Nah, kalau misalnya pasien ini kamu cek pulsasi saturasinya adalah 93%, targetnya itu adalah 96%. Jadi targetnya itu bukan 100%, tapi targetnya itu adalah 96%. Jadi kita menaikkan 3% dari SpO2 yang dicek sekarang. Atau misalnya kamu cek SpO2-nya 92, maka targetmu adalah 4% sampai ke 96 gitu ya. Lanjut. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemarin saya juga sudah sering bilang ke Anda, kalau Anda mau ngasih oksigen, oksigen itu istilahnya kan berarti breathing ya, memberikan pernafasan. Perhatikan dulu RW-nya. Jangan sampai RW-nya belum clear, kamu sudah kasih oksigen. Percuma kan? Wong jalannya ditutup, kamu kirimkan truk bantuan berupa truk macam-macam, ya truknya kan nggak bisa jalan. Istilahnya begitu. Kemudian fisioterapi nafas dan monitoring intervensi itu perlu diperhatikan. Jadi kalau tidak selamanya kalau misalnya pas masuk dikasih 10 liter terus panjang perawatan 10 liter terus enggak. Jadi harus ada monitoring dan evaluasi. Kemudian lanjut. Nah, jadi begini, kalau kita mau tahu titrasi konsentrasi oksigen inspirasi atau fraksi O2, kita bisa mengeceknya dengan PaO2 dan SaO2. Itu pakainya analisis gas darah. Tapi sekali lagi analisis gas darah itu tidak semua rumah sakit itu punya. Zaman saya internship, rumah sakit saya di Banjarnegara itu tidak ada pemeriksaan analisis gas darah. Jadi adik-adik perlu tahu itu. Kemudian pulse oximetry itu metode non-invasif yang untuk mengukur saturasi oksigen tetapi tidak mengukur tekanan parsial oksigen. Jadi kalau kamu pakai pulse oximetry cuman kelihatan saturasinya aja, tapi tekanan O2 di dalam tubuh itu nggak bisa, kecuali memang kita harus melakukan pemeriksaan darah dengan melakukan analisis gas darah. Kemudian saturasi O2 ini lebih besar dari 95% menandakan oksigenasi arteri perifer yang adekuat ya. Kalau saturasi itu 95%, kalau PaO2 itu setara dengan 70 lebih dari 70 mm Hg gitu ya. Kemudian jadi pulse oximetry itu yang kamu sering dapatkan, seks saturasinya pakai pulse oximetry itu hanya menggambarkan perfusi perifer. Jadi arteri-arteri perifer itu mendapatkan oksigen itu sampai di perifer itu berapa. Dan tidak dapat membedakan oksihemoglobin atau metmoglobin sehingga terbatas pada kondisi vasokonstriksi berat dan keracunan karbon monoksida. Jadi nggak bisa utuh ya. Terus lanjut. Ini adalah korelasi saturasi oksigen dengan kadar oksigen darah. Jadi kalau misalnya saturasi kamu cek itu 93%, maka kadar O2 atau PaO2 di blood gas analysis itu biasanya setara dengan 70 mm Hg. Nah, normalnya saturasi oksigen 95 sampai 100% dan normalnya PaO2 di dalam darah itu 80 sampai 100 mm Hg. Oke, lanjut. Ini arti klinis ya. Jadi kalau apalagi di era pandemi ini kan adik-adik sangat familiar sekali dengan pengecekan saturasi oksigen. Jadi kalau saturasi oksigen 95 sampai 100 itu dalam batas normal, kalau kurang dari 90 sampai kurang dari 95 itu hipoksia ringan sampai sedang, 85 sampai kurang dari 90 itu hipoksia sedang berat, dan kurang dari 85% itu adalah hipoksia yang berat dan mengancam nyawa. Jadi kalau ada pasien datang ke IGD saturasinya sudah 60, berarti itu sudah mengalami hipoksia yang berat ya. Oke, lanjut deh. Nah, sekarang kalau pasien datang ke kita saturasi oksigennya kurang dari 95%, maka itu artinya pasien ini butuh yang namanya O2 terapi ya. Oh, suara saya kedengeran nggak, Dek?
Terdengar, Dengar, dokter. dokter. Terdengar ya. Nah, O2 terapi ini punya tujuan. Yang pertama adalah mempertahankan oksigenasi jaringan yang adekuat. Kemudian yang kedua, menurunkan kerja nafas. Dan yang ketiga adalah menurunkan kerja jantung. Jadi, kalau misalnya kita kekurangan O2, maka oksigenasi jaringan itu tidak adekuat. Akibatnya apa? Kalau tidak adekuat, maka tubuh ini akan memprioritaskan organ-organ yang penting. Organ-organ perifer yang kurang penting tidak akan diberi oksigenasi. Jadi kalau misalnya Anda lihat pasien dengan saturasi oksigen yang misalnya 80, Anda lihat jantungnya masih berdetak, paru-paru masih bernafas, tapi akral dingin, pucat. Itu karena apa? Karena oksigen itu lebih fokus pada organ-organ yang vital. Organ-organ perifernya dia tinggalkan. Gitu. Kemudian menurunkan kerja nafas. Jadi kalau oksigennya terlalu rendah, maka tubuh kita itu punya istilahnya apa ya? Punya kemampuan untuk akhirnya dia bilang bahwa tubuh saya ini kurang nih oksigennya, maka harus butuh, yang namanya butuh berarti harus mencari. Kalau mencari caranya gimana? Caranya berarti kan dengan nafas yang cepat gitu ya. Kemudian menurunkan kerja jantung. Anda bayangkan kalau misalnya pasien itu dengan kerja jantung yang biasa, oksigen yang disampaikan misalnya cuma 20 gitu ya. Padahal kebutuhannya 50, maka jantung ini mau nggak mau harus bekerja 2,5 kali lipat supaya tadi kebutuhan oksigen yang diinginkan kan 50, padahal kalau biasa itu 20, sehingga pastinya pada pasien-pasien dengan gangguan oksigen itu dia menurun kerja jantungnya itu meningkat, sehingga kalau kita beri terapi oksigen harapannya adalah menurunkan kerja jantung. Kenapa? Kalau kerja jantungnya itu sangat tinggi, maka kalau orang itu dipaksa kerja terus tuh lama-lama tuh dia akan kelelahan. Kalau kelelahan akhirnya terjadi gagal jantung. Nah, itu yang tidak kita inginkan ya. Apa sih keadaan-keadaan yang bisa mengakibatkan seperti itu? Ini ada banyak keadaan. Yang pertama adalah henti jantung atau henti nafas, gagal nafas akut, shock akibat shock dengan berbagai penyebab ya, shock anafilaktik, hemorrhagic, macam-macam. Kemudian infak miokard akut, kemudian keadaan di mana metabolisme rate-nya tinggi ya pada pasien-pasien dengan sepsis, hipertemia, kemudian keracunan gas CO, asidosis metabolik untuk mengatasi keadaan-keadaan seperti emfisema pasca bedah, emboli udara, pneumotoraks, kemudian ada anemia berat sama tindakan preoksigenasi menjelang induksi anestesi. Oke, lanjut deh. Sebentar dokter, ini laptop saya lagi. Ya wes tak tunggu. Oke, terus? Jadi oksigen terapi is used to prevent hypoxemia. Jadi kita memberikan terapi oksigen itu untuk mencegah terjadinya hipoksemia. Oke, lanjut. Jadi begini, ketika pasien itu inhale 100% oksigen, itu kira-kira ketika kita menghirup oksigen itu 100%, maka hanya 21% oksigen yang kira-kira tuh hanya 21% oksigen contain in room air. Ya kan? Karena kan di udara itu kan ada nitrogen juga kan. Jadi kalau kita dapat 100% itu artinya tuh hanya 21% yang masuk ke dalam tubuh kan, karena di dalam udara kita itu kan hanya 21-24 ya. Kemudian removing nitrogen from the lung. Jadi setelah masuk oksigen maka kita akan melakukan denitrogenisasi, kemudian filling the function residual capacity of the lung with 100% oksigen. Terus lanjut. Nah, oksigen delivery system itu ada macam-macam caranya. Ada yang low flow, ada yang high flow, ada yang reservoir system. Kalau yang low flow system itu biasanya pada nasal prong. Jadi biasanya pada pakai nasal kanul itu loh, Dek, yang biasanya ada di di film-film ya, nasal kanul itu yang di hidung.
Kemudian kalau yang high flow system itu biasanya pakai Venturnay sama HFNC. Kemudian kalau reservoir system itu biasanya pakai face mask. Ada yang face mask pakai with reservoir bag. Oke, lanjut. Nah, ini macam-macam masker yang bisa digunakan ketika kita melakukan terapi oksigen. Kalau kita mau pakainya low flow, pakai nasal kanul, maka oksigen yang bisa kita berikan itu maksimal ada di 1 sampai 6 liter per menit. Tapi Anda bayangkan, 6 liter itu ngobos banget deh. Adik-adik pernah nyoba nggak pakai nasal kanul gitu? Jadi kalau kita pakai nasal kanul kemudian ngasihnya oksigen 6 liter itu ngobos banget. Jadi apa itu namanya anginnya tuh kayak gitu banget sehingga akan akibatnya bisa mengiritasi nasal atau mengiritasi hidung. Sehingga biasanya kalau kita mau pakai nasal kanul itu maksimal di 2 sampai 3 liter per menit. Walaupun bisa sampai 6 liter per menit tapi komplikasinya itu nanti hidungnya jadi cedera. Gitu. Nah, range-nya kalau kita pakai nasal kanul itu hanya 24 sampai 40% oksigen yang masuk. Kalau kita pakai standar face mask itu kita bisa ngasih 5 sampai 6 liter oksigen dan yang masuk itu sekitar 35 sampai 35 sampai 50% oksigen yang bisa masuk. Kalau partial rebreathing mask itu bisa lebih dari 10 liter per menit dan range udara yang masuk itu sekitar 40 sampai 70%. Kemudian kalau non rebreathing mask itu bisa 10 sampai 10 lebih dari 10 liter per menit O2 yang bisa kita berikan. Range O2 yang masuk itu sekitar 60 sampai 80%. Dan air entry mask itu oksigen yang bisa kita berikan adalah lebih dari 60 liter per menit dan oksigen yang masuk tuh hanya 24 sampai 50%. Sedangkan high flow nasal O2 itu oksigen flow rate-nya itu kurang dari sama dengan 40 liter dan range-nya itu bisa dari 21 sampai 100%. Oke, lanjut. Nah, ini low flow nasal O2. Jadi low flow nasal O2 itu kan tadi dia hanya bisa diberikan 1 sampai maksimal 6 liter per menit. Nah, normalnya orang inspirasi itu tuh kalau kita kayak breathing biasa seperti ini tidak ada gangguan nafas itu kita bisa masuk oksigen itu sekitar 15 liter per menit. Nah, kalau kita pakai nasal kanul itu berarti kita dibantu ya. Kita dibantu 1 sampai 6 liter per menit dari breathing kita yang normal kan. Nah, FiO2 range during the quick breathing itu sekitar 24% O2. Nah, 24% O2 itu setara dengan 1 liter per menit. Sedangkan 40% itu sekitar 6 liter per menit ya. Jadi kalau misalnya kamu ngasihnya 1 liter, jadi kalau kamu ngasihnya 1 liter maka hanya 24% O2 yang masuk ke dalam tubuh kita. Pada pasien dengan akut respiratory failure, peak inspirasi flow rate-nya itu meningkat sekitar 30 sampai 120 liter per menit. Nah, padahal kalau kita mau pakai low flow nasal O2 itu dia maksimal di 6 liter per menit nih. Nah, padahal kalau orang pasien-pasien dengan gagal nafas itu dia butuhnya 30 sampai 120 liter per menit. Maka pasien dengan pasien seperti ini dia tidak bisa dengan nasal kanul. Harus dicari metode yang lainnya. Oke. Oke, lanjut deh. Nah, ini adalah sebuah contoh ya. Oke, if there is a 6 liter per menit delivering 45%, but your patient is breathing. Oke.
Jadi yang tadi saya bilang bahwa ketika kita bernafas itu kan kita apa namanya, masuk oksigen kita ya, yang tadi yang di awal itu loh, bahwa yang dari udara bebas, oksigen yang masuk itu sekitar 21%. Kalau kamu tambahkan pasien itu dengan nasal kanul, misalnya di contoh ini adalah nasal kanulnya dikasih 6 liter, 6 liter itu setara dengan 45% O2, maka O2 yang masuk itu berapa? Nah, berarti kan O2 yang masuk ini 21% ditambah dengan 45% ya. Nih, jadi ini ada contohnya laki-laki 70 kilogram, 70 tahun mungkin ya. Laju nafasnya 30 sampai 40 kali per menit. Berarti ini kan sudah ada gangguan respirasi ya. Sudah breathingnya sudah terganggu karena breathing itu normalnya 18 sampai 24 kali per menit. Ketika sudah 30 sampai 40 kali per menit berarti sudah ada gangguan breathing. Nah, pasien ini mengalami hipoksemia akut. Perhitungan ventilasi 1 menit itu laju nafas dikali volume tidal. Nah, pasien ini antara 15 sampai 20 liter per menit. Apabila pasien diberikan bantuan oksigen dengan nasal kanul 6 liter per menit, maka fraksi O2 yang diantarkan sekitar 45%. 6 liter kali 45% itu sekitar 24 ditambah tambah ini perhitungannya kenapa kok bisa 6 liter itu hitungannya kok bisa 45%, hitungannya 45% itu karena 6 liter dikali 4%. Kenapa kok 4%? Jadi begini, Dik. Ketika kita memberikan 1 liter oksigen, itu setara dengan 4%. Jadi kalau kita memberikan 6 liter, itu setara dengan 24%. Kemudian 24 ditambah saturasi udara bebas itu adalah 21%. Jadi kalau kita nggak ngasih nafas bantuan, itu kan 21% oksigen itu masuk ke dalam tubuh kita semua. Sehingga kalau pasien itu diberikan 6 liter per menit, oksigen yang masuk ke dalam tubuhnya itu adalah 45%. Dari 24% ditambah 21%. Apabila pasien bernafas dengan ventilasi semenit 15 sampai 20 liter melalui mulut dan lubang hidung dengan fraksi 21%, maka udara yang mencapai trakea pasien akan berdilusi dan lebih mendekati fraksi 21% dibandingkan 45%. Ya, jadi lewat mulut 21%, lewat hidung tadi dia sekitar 25-an, 24-an ya, jadi totalnya kan 45%. Terus lanjut deh. Nah, kalau itu tadi kita pakai nasal kanul, sekarang kita pakai standar face mask. Kalau standar face mask itu kita bisa memberikannya sekitar 5 sampai 10 liter per menit. Kalau nasal kanul tadi kita bisa memberinya 1 sampai 6 liter. Kalau face mask itu kita bisa memberinya 5 sampai 10 liter per menit. Kemudian sebentar. The fraksi O2 varied with the ventilator demand on the patient. Oke, lanjut deh. Nah, mask with reservoir bag. Kalau tadi kan tidak pakai reservoir ya face mask biasa aja. Kalau face mask biasa aja kan dia bisa ngasih 6 sampai 10 ya. Misalnya kamu ngasih 10 liter nih. Nah, 10 kali 4% berarti dapatnya ya 10 kali 4. Jadi dapatnya 40% gitu. Kemudian additional of the reservoir bag to standard face mask increase the capacity of the oxygen reservoir by 600 sampai 1000 mili depend on the size of bag. There are two type of reservoir device, partial rebreathing sama non. Jadi reservoir bag ini dibagi jadi dua, ada yang partial rebreathing sama memang non rebreathing. Coba lanjut deh. Bedanya itu non rebreathing sama rebreathing itu adanya pertukaran O2 di face mask-nya itu. Untuk partial rebreathing itu dia bisa masuk maksimum fraksi O2-nya itu sekitar 70%. Kalau non rebreathing
Aku ya. Kalau yang non rebreathing itu dia secara teori itu dia bisa mencapai 100%. Tetapi dalam realitanya maksimum fraksi O2 yang bisa masuk ke dalam tubuh itu sekitar 80%. Karena apa? Karena ada lag around the mass ya. Jadi pasti ada kegagalan sedikit-sedikit ya. Kalau secara teori sih sekitar 100% harusnya kan non rebreathing. Tapi kalau secara klinis itu hanya 80%. Jadi adik-adik bisa memilih kira-kira butuhnya itu oksigenasinya itu mau sampai berapa gitu ya. Kalau 70% aja ya kita pakainya ya yang rebreathing bukan yang non rebreathing. Oke, lanjut. Nah, ini adik-adik bisa lihat ini adalah gambar 22.3. Ini adalah pasien rebreathing system ya. Ada yang reservoir bag dan ini yang non rebreathing. Adik-adik lihat, kalau yang reservoir bag, yang rebreathing itu dia tidak ada katupnya. Itu lihat exhalation port ya, oksigennya masuk. Jadi ketika yang reservoir bag itu tuh dia udara masuk nih. Udara masuknya kan dari oksigen, ya kan? Udara masuk dari oksigen, kemudian oksigen masuk, kemudian exhale-nya itu dikeluarkan lewat yang itu titik-titik itu. Kalau yang kalau yang non rebreathing itu dia ada katupnya. Nah, katupnya ini merupakan one way flap ya. One way flap itu di mana oksigen itu masuk lewat lewat tabung oksigennya itu ya, itu. Kemudian tapi ketika exhale itu dia bisa keluar lewat valve-nya itu. Ya. Lanjut. Nah, kalau yang tadi adalah low flow, ini ada high flow. High flow itu berarti aliran oksigennya itu tinggi sekali. High flow ini lanjut aja. High flow nasal kanul ya. Apa sih high flow nasal kanul atau HFNC? HFNC itu satu, dia suplementasi oksigen yang tidak seperti nasal kanul, di mana bisa memberikan kecepatan aliran oksigen yang sangat tinggi. Jadi HFNC itu dia kecepatannya tuh tinggi. Kalau yang nasal kanul yang biasa itu kan kecepatannya hanya sekitar 1 sampai 6 liter tuh. Kemudian aliran dengan kecepatan tinggi ini dilewatkan pada ruang pemanas hingga mengalami kenaikan kelembaban. Jadi ada sudah humidity-nya itu udah diperbaiki gitu ya. Serta temperatur hingga mencapai temperatur tubuh pasien. Penyesuaian kelembaban dan temperatur terdapat pada kondisi pasien ditunjukkan untuk menjaga kenyamanan pasien. Kemudian VO2 atau friction on inspirasi oksigennya itu dapat diberikan 21 sampai 100%. Beda dengan yang tadi ya, yang nasal kanul biasa itu 1 sampai 6 liter. Kalau ini bisa sampai 21 sampai 100%. Kalau tadi yang nasal kanul biasa kan 1 sampai 6 liter itu maksimal di 45% kan. Dengan aliran hingga 85 liter per menit. Anda bayangkan kalau yang tadi 1 sampai 6 liter, kalau yang HFNC ini bisa sampai 85 liter per menit. Bervariasi tergantung dari merek HFNC-nya ini. Kemudian kecepatan, mungkin HFNC ini kalau di rumah sakit biasa itu enggak ada ya. Kecepatan aliran, tapi Anda perlu tahu kalau ada HFNC gitu aja ya. Nah, pada pandemi COVID-19 ini HFNC itu merupakan salah satu modalitas alat suplementasi oksigen yang digunakan pada pasien COVID ya. Jadi pasien-pasien COVID ini banyak menggunakan HFNC, tapi tidak semua rumah sakit itu punya, dan kalau misalnya rumah sakit itu punya pun tidak banyak gitu ya. Sehingga pasien-pasien COVID itu kan dia banyak paru-parunya banyak yang rusak. Ketika paru-parunya banyak yang rusak, maka pertukaran oksigen dengan karbon dioksida itu kan jadi berkurang.
Yang tadinya 100% paru-paru itu bekerja dengan baik, tiba-tiba yang bekerja hanya 50%. Anda bayangkan berarti kan butuh alat bantu 50% di luar tubuh untuk mensuplai seluruh kegiatan metabolisme dalam tubuh sehingga pasien ini itu bisa bertahan hidup layaknya orang normal. Oke, lanjut. Nah, ini HFNC ya. Mungkin ini Anda lihatnya pastinya hanya di ICU, di HICU gitu ya. Terus lanjut. Indikasi pemberian HFNC itu satu, akut hypoxemic respiratory failure. Nah, pada pasien-pasien COVID itu kan akut ya. Jadi tiba-tiba serangan, tiba-tiba sudah di 70% saturasinya. Kemudian post-extubation, jadi pasien yang low risk of reintubation itu biasanya diberikan HFNC karena pasien diintubasi itu kan sangat tidak nyaman ya. Kemudian pre-oksigenasi prior to intubation, jadi misalnya pasien-pasien dengan kebutuhan oksigennya itu harus 100% dan belum intubasi, maka kita bisa pakai HFNC ini untuk sebagai preoksigenasi sebelum kita akan pasang intubasi. Kemudian do not resuscitate, do not intubate. Jadi pada pasien-pasien di mana dia tidak bisa diresusitasi dan pada pasien-pasien yang nggak bisa diintubasi, maka satu-satunya jalan ya kita pakai HFNC ini. Atau yang selanjutnya adalah cardiogenic pulmonary edema. Selanjutnya, Dek. Saya nggak akan banyak ngomongin tentang HFNC. Boleh deh saya bahas sedikit ya biar adik-adik itu nggak kuper-kuper amat tentang HFNC ya. Walaupun ini nanti pasnya bukan menjadi istilahnya bukan menjadi tanggung jawab Anda di depan, di lini depan, tapi nanti di belakang untuk spesialisnya. Itu inisiasi terapi oksigen dengan alat HFNC itu diberikan dengan flow 30 liter per menit. FiO2-nya sekitar 40%, sesuai dengan kenyamanan pasien. Karena kalau terlalu tinggi itu kadang pasien juga nggak nyaman. Targetnya itu 92 sampai 96% SpO2-nya. Naikkan flow secara bertahap, jadi nggak bisa kita langsung tinggi langsung nggak bisa, naikkan secara bertahap 5 liter sampai 10 liter per menit. Diikuti peningkatan fraksi oksigen. Jika satu, frekuensi nafas masih tinggi. Jadi kalau pasiennya nafasnya masih cepat lebih dari 35, maka kita bisa naikkan itu flow-nya. Tapi kalau enggak, frekuensi nafasnya turun, maka kita enggak akan naikkan. Kemudian yang kedua adalah target SpO2 belum tercapai. Misalnya kita tadi targetnya adalah 92 aja. Lah masih 80-an nih, ya berarti masih kita harus naikkan nih flow-nya. Kemudian yang ketiga adalah work of breathing masih meningkat. Jadi misalnya pasien masih dyspnea, masih pakai otot-otot bantu pernafasan, maka mau nggak mau flow-nya harus kita naikkan. Lanjut. Nah, ini salah satu skenario lagi. Jadi misalnya nih, ada laki-laki 70 tahun gitu ya, laju nafasnya 30 sampai 40 kali per menit. Kira-kira kalau 30 sampai 40 kali per menit ini normal atau tidak? Tidak, dokter. Ya. Oh, ini tadi sama ya seperti tadi ya. Oke, lanjut deh. Skip aja. Nah, bagaimana sih cara melakukan evaluasi keberhasilan HFNC? Biasanya kan kalau adik-adik itu nanti bertanggung jawab di ICU dan ada pasien-pasien dengan kebutuhan HFNC ini, nah adik-adik harus melakukan evaluasi. Bagaimana evaluasinya? Evaluasinya adalah dengan menggunakan indeks ROX. Indeks ROX ini bagaimana cara menghitungnya? Indeks ROX ini ngitungnya adalah SpO2 dibagi fraksi O2 dibagi laju nafas. Misalnya nih SpO2-nya sekarang 94%, FiO2-nya 60%, terus RR-nya 25%, maka 94 dibagi 0,6 dibagi 25 sama dengan dia 6,27. Lanjut ya. Nah,
dikatakan berhasil atau ROX ini dikatakan berhasil kalau dia udah lebih dari 4,48. Kalau tadi pasiennya kok udah 6, berarti udah bagus itu ROX-nya kan. Jadi terapinya berhasil. Terus lanjut. Nah, sekarang kita cara evaluasi keberhasilan. Oh, ini udah ya tadi. Lanjut. Nah, tapi bukan berarti gini ya. Wah, ini pasiennya SpO2-nya 80, aku harus ngasih 80 liter per menit. Wah, yo jangan ya. Itu nanti akan ada akibatnya. Kamu bayangkan aja. Kalau pasien itu yang namanya bernafas itu kan ada pertukaran antara O2 dan CO2. Kalau pertukaran O2 dan CO2 itu kan kalau kita inspirasi O2 masuk, ekspirasi CO2 keluar. Kalau Anda memberikan O2 tinggi, berarti kan O2 tercukupi tanpa harus bernafas, ya enggak? Sehingga hati-hati pada pasien-pasien yang terlalu pemberian O2-nya terlalu tinggi, mengakibatkan pasiennya jadi malas bernafas. Kalau malas bernafas berarti dia tidak bisa nafas spontan, bahaya sekali kan? Padahal pasien yang kita harapkan itu kan bisa nafas spontan dengan O2 yang adekuat. Kalau kita memberikan, wah serang aja oksigennya tinggi aja biar SpO2-nya cepat naik, wah nanti efek sampingnya dia jadi hipoventilasi. Karena apa? Dia merasa dalam tubuhnya itu oksigen sudah banyak, lah ngapain kayak harus susah-susah inspirasi ekspirasi, wong diem aja oksigennya datang kok gitu ya. Jadi itu harus hati-hati. Jadi efek samping atau bahayanya bisa kebakaran, hipoksia, bisa hipoventilasi, bisa atelektasis paru. Kenapa kok bisa atelektasis paru? Adik-adik tadi kan saya sudah jelaskan bahwa di alveolus itu kan ada pertukaran antara O2 dan CO2. Makanya kita ada fase bernafas, ada inhale, exhale. Inhale, exhale. Di situ ada pertukaran antara O2 dan CO2. Sehingga daya recoil alveolus ini juga berfungsi. Ketika O2-nya yang masuk, CO2-nya nggak masuk, berarti kan nggak ada pertukaran nih, nggak ada inhale exhale lagi nih. Berarti kan alveolus ini nggak bekerja. Kalau alveolus nggak bekerja, ini bisa mengakibatkan atelektasis. Karena apa? Kolaps kan. Lah raono CO2, Dek. Lah alveolus kan isinya O2 dan CO2 kan istilahnya bertukar kan. Lah kalau di tubuhnya disuplai oksigen terus kan berarti dia nggak melakukan inhale dan exhale. Dia nggak alveolusnya dia nggak keisi sehingga jadi kempes. Kalau kempes lama-lama kan jadi atelektasis, ya. Kemudian bisa jadi keracunan oksigen. Oke, lanjut. Jadi untuk mencegah itu maka kita kalau ngasih fraksi O2 lebih dari 60% itu tidak boleh lebih dari 48 hours atau tidak boleh lebih dari 2 hari. Lanjut. The best practice is to reduce the FeO2 to the lowest tolerable level. The lowest FeO2 need to maintain arterial O2 saturation lebih dari 90%. Jadi lebih baik itu pakai yang pelan-pelan dulu aja gitu. Terus lanjut. Ini adalah algoritma assessment ketika adik-adik mendapatkan pasien. Misalnya, ini adalah algoritmanya, misalnya ada pasien panas, batuk, dyspnea, respiratory distress, pulse oximetrinya adalah kurang dari 90%, ya. Ada cyanosis, ada confusion, ada depresi mental status, dan ada elevated respiratory rate. Kalau ini terjadi, maka yang harus dilakukan, kalau misalnya yes, maka ini masuk ke emergency signal. Emergency signal berarti apa yang harus dilakukan? Satu, kalau FiO2-nya, kalau pasiennya udah 90% begini ya, maka Anda bisa melakukan intubation atau mechanical ventilation. Atau bisa pakai HEC level or support available.
Kemudian kalau misalnya ini sudah tidak, maka nanti akan kemudian setelah kamu kasih intubasi ini kan kamu akan cek apakah ada emergency sinyal atau tidak. Kemudian nanti dievaluasi. Tapi kalau yang kemudian kalau misalnya ternyata pasien yang tadi di atas itu kok kamu tidak temukan itu, maka Anda bisa lakukan continuing monitoring. Kamu cek SpO2-nya bagaimana, ya. Kemudian dititrasi SpO2-nya. Kamu cek kalau misalnya dia butuhnya cuman kurang dari 0,4, maka bisa pakai nasal kanul. Kalau kebutuhan FiO2-nya kurang dari 0,5 bisa pakai simple face mask. Kalau kebutuhan fraksi O2-nya 0,05 sampai 0,085 maka bisa pakai non-rebreathing mask. Kemudian kalau misalnya pakai non-rebreathing mask kok dia masih ada tanda-tanda emergensi, maka dilakukan pemberikan intubasi. Oke, lanjut. Nah, ini kalau pada pasien 1 sampai 2 jam dicoba following based on the patient and local context, ya. Kalau misalnya FiO2-nya kurang dari sama dengan 1, maka bisa dipertimbangkan untuk CPAP, pemasangan CPAP. Kalau FiO2-nya kurang dari 1, tapi adequate O2, maka bisa pakai high flow nasal oxygenation atau HFNO. Kalau misalnya bisa juga pakai NIPPV, ya. Ini tapi bukan kompetensi Anda, lanjut aja. Ini cuma saya akan ngasih tahu aja bahwa deeskalasi atau penurunan fraksi O2 itu atau penyapihan nggak bisa langsung diangkat semuanya, FNC-nya itu nggak bisa, tapi harus diturunkan bertahap. Tiap 1-2 jam hingga fraksi O2-nya itu 30%. Kemudian flow-nya secara bertahap juga 5-10 liter 1-2 jam hingga mencapai 25 liter. Jadi kalau kita naikkan sama kita nurunkan itu tuh juga harus bertahap, nggak boleh naikkan lanjut terus, juga tidak boleh menurunkan drastis. Lanjut deh. Terus lanjut. Oke, terus lanjut. Nah, ini saya kira kemarin sudah, ya. Ini sudah kita bahas ya kemarin ya, kalau misalnya kita pakai jalan nafas biasa nggak bisa, maka kita bisa pakai advance airway dengan memberikan bantuan PET, ya. Ini lanjut aja, ini nggak sesuai kompetensinya. Kok sampai ini ya, lanjut. Terus. Oke, lanjut lagi. Terus. Oke. Oke, jadi yang tadi saya terangkan itu hanya sebagai pemahaman adik-adik ya, tapi yang perlu adik-adik lakukan adalah satu, bahwa ketika adik-adik mendapatkan pasien dengan tidak sadar atau
di gawat darurat, itu yang perlu adik-adik lakukan adalah satu, inform consent, melakukan proteksi diri, kemudian jangan lupa langsung cek saturasi oksigennya, ya pakai pulse oximetry. Nah, dari pulse oximetry Anda langsung cek berapa sih oksigenasinya gitu ya. Kalau misalnya dari pulse oximetry itu dia 92% nih. Nah, berarti padahal normalnya itu kan lebih dari 95, katakanlah 96. 96 dikurangi 92 ya tadi ya pasiennya ya. Berarti itu kan butuhnya 4%. Iya enggak? Betul enggak, Dek? Halo? Jadi cara ngitungnya begini. Kamu misalnya melakukan pemeriksaan pulse oximetry. Nah, pulse oximetrimu tuh kamu dapatkan pasiennya tuh 92%. Padahal target kita itu kan 96 lah minimal, ya toh? Berarti kan 96 dikurangi 92. Butuhnya berapa persen? 4%. Tadi 1 liter oksigen setara dengan berapa persen? 4%, dokter. Jadi kalau pasiennya seperti itu, Anda bisa berikan 1-2 liter. Paham? Ya, jadi kalau misalnya nih 92%, kamu pengen naikkan sampai 100%, berarti kan 100 dikurangi 92, ya kan? 100 kurangi 92 kan 4%. Padahal 1 liter itu setara dengan 1 liter setara dengan 4% naikannya. Berarti kalau kamu mau naikkan sampai 100%, maka kamu bisa kasih pakai nasal kanul 2 liter per menit. Paham sampai sini? Paham nggak? Halo? Iya, paham nggak? Saya sudah ngomong panjang lebar loh. Kemudian misalnya kamu dapat pasien saturasinya adalah 80%. Padahal kamu butuh kalau 80 kan kamu nggak mungkin sampai naikkan sampai 100% ya. Misalnya kamu akan targetmu adalah 96% deh. Berarti kan 96 dikurangi 80. Kamu butuh 16%. 16%. Padahal tadi ingat 1 liter itu setara dengan 4%. Berarti 16 dibagi 4% adalah 4 liter. Berarti Anda bisa menggunakan bisa sih pakai nasal kanul 4 liter, tapi saya lebih sarankan kamu pakainya adalah face mask kemudian oksigennya diberi 4 liter. Atau misalnya ada pasien dengan saturasinya 70%. Padahal kamu butuhnya 96 lah ya. Berarti 96 kurangi 70 kan 26. 26%. 26 dibagi 4. Itu kan sekitar 9 lah ya. 9 liter. Kamu butuh 9 liter. Kamu ingat-ingat kalau 9 liter berarti saya harus pakai apa? Oh, berarti saya pakai face mask yang non-rebreathing. Karena apa? Face mask yang non-rebreathing itu dia bisa mencapai 10 liter. Sampai sini paham nggak? Paham, dokter. Sekarang saya akan coba tanya. Hilwa, Nggih, Dok. saya ada pasien Hilwa. Dia saturasinya adalah 85. Kira-kira Hilwa akan memberikan oksigenasinya berapa liter dan menggunakan alat apa? 85 berarti kalau misal mau dinaikkan ke 96 gitu, Dok. Boleh, terserah Hilwa. Jadi kan butuhnya 11%. Hmm. 11%, jadi tadi kan kalau satunya kan 4%, satu oksigennya. Berarti Hilwa butuh berapa? Sekitar 3 gitu. Oke. Kalau 3 liter, Hilwa mau pakai apa? Mungkin masih bisa nasal kanul, Dok. Oke. Kalau 3 liter boleh Hilwa mau pakai nasal kanul. Tapi kalau misalnya mau pakai face mask juga boleh. Karena kan kamu boleh targetnya, misalnya targetmu 100% aja, karena 80 kan, 985. Kalau targetnya 100% berarti berapa yang harus dibutuhkan Hilwa? 15%.
Oke, kalau 15% berarti berapa liter? Sekitar 4. Oke, 4 liter ya. Nggak apa-apa, 4 liter. Nah, kalau 4 liter berarti Hilwa pilih apa? Pilihannya. 4 liter mungkin masih bisa nasokanul atau yang face mask yang non rebreathing. Face mask biasa aja. Oh ya, face mask. Face mask biasa itu kan dia 6 sampai 8 liter. Kalau yang face mask rebreathing dia 8 sampai 10, 6 sampai 8 juga sih. Tapi kalau yang non rebreathing dia bisa 8 sampai 10, sampai 12 literan lah. Oke, sekarang paham ya? Sampai sini Hilwa paham? Iya, dokter. Paham ya. Kemudian saya lanjut ke Zulfikri. Oke, dokter. Zulfikri. Kalau Ya. saya ada pasien datang dengan saturasi 60%. 60%. Mm-mm. Baik, dokter, ini untuk targetnya saya memberikannya 96% terlebih dahulu, dokter. Boleh. Oke, 96 kurangi 6. Berarti 24%, dokter. Terus 24%. 24. Tadi saya 60 loh. Pasiennya tadi aku bilang berapa, Dek? 60, dok. Nah, 60 terus berarti berapa persen? 36, dok. Nah, terus habis itu 36% berarti 1%-nya kan 4 setiap 1 liter kan 4%, berarti 9 liter, dok. 9 liter. Terus kamu mau pakai apa? Mungkin tak pakai yang face mask biasa, dok. Masuk face mask biasa udah sampai 9 liter loh. Yang rebreathing. Kalau sampai 9 liter loh, pakainya apa? Non rebreathing. Gitu. Ya. Sampai sini paham? Paham, Dek? Iya, paham, dokter. Oke. Sekarang Radite. Iya, dokter. Kalau misalnya ada pasien dengan saya tak bukakan. Seorang perempuan usianya 45 tahun dibawa ke IGD rumah sakit oleh keluarganya pasca kejang 30 menit yang lalu. Pada pemeriksaan didapatkan kesadarannya menurun. Penderita hanya merespon dengan rangsang suara. Terdengar suara tambahan dari jalan nafas berupa snoring. Frekuensi napasnya adalah 20 kali per menit. Tekanan darahnya 145/90 mm/Hg. Frekuensi nadinya 100 kali per menit. SpO2-nya 93%. GCS-nya E3V2M4. Kira-kira prinsip pemberian oksigen pada pasien tersebut gimana? Ya, dokter, izin menjawab ya, dokter. Iya. Tadi kan berarti dari saturasinya itu kan dia juga sudah masuk ke hipoksia yang dia itu ringan ke sedang ya, dokter. Karena tadi untuk saturasinya 93%. Nah, berarti nanti kan terus tadi pasiennya juga ada snoring, berarti ada sumbatan jalan nafas, dokter. Mungkin nanti kita cek dulu pakai ini, dokter, pakai seperti seperti skill kemarin yang ABCD itu, dokter, airway-nya dilihat dulu. Kemudian nanti kan tadi pasiennya, mohon maaf dokter, untuk GCS-nya berapa nih, dokter, tadi? 9.
Bagaimana dokter? 9 deh, 9. Benar nggak? Enggak dokter, berarti untuk GCS-nya itu kan dia juga menandakan si pasiennya itu mengalami penurunan kesadaran ya dokter. Mm-mm. Nah, berarti nanti karena tadi ada penurunan kesadaran, kemudian juga ada hipoksia, berarti nanti kita bisa memberi oksigen terlebih dahulu dokter, karena saturasinya masih 93%, kita bisa memberi nasal kanul dulu dokter. Habis itu gimana Radita? Nanti setelah diberi nasal kanul mungkin nanti dievaluasi dokter, kalau misalkan dia tidak mengalami perbaikan, mungkin nanti bisa dibantu dengan yang lain dokter, seperti contohnya mungkin pakai face mask dokter. Kira-kira pasiennya kamu kasih oksigen berapa liter? Berarti kan tadi dari saturasinya kan 93%. Kalau misalkan target saya itu 100%, berarti dia kurangnya itu 7%. Berarti mungkin sekitar 2 liter, dokter. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak adik-adik? Paham? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Nanti saya minta tolong absennya ya dikirim ke saya. Oke, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.